Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Waratus Solihah. Saya dari Indramayu. Lanjut. Ya, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena diberi kesempatan untuk bisa menghadiri hari yang baik ini. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit cerita, Ustaz. Lanjut. Ya, jadi belum lama ini saya dekat dengan seorang laki-laki. Lanjut. Saya nggak tahu apa yang membuat saya sangat mencintai dia. Sinetron. Mungkin karena saya sudah menaruh banyak harapan sama dia, jadi sakitnya terasa, Ustaz. Apalagi ketika saya menyadari bahwa oh ternyata saya bukan wanita yang dia inginkan gitu. Dan ketika saya patah hati, saya melewati hari-hari saya itu sangat overthinking terus anxiety terus, Ustadz. Saya merasa bahwa hidup saya itu nggak tenang. Dan ketika saya merasa tidak tenang itu, saya selalu berusaha untuk beristighfar, Ustadz. Ternyata intensitas beristighfar itu akhirnya mendorong saya untuk selalu dekat dengan Allah, Ustaz. Jadi yang tadinya saya kerja selalu dengerin musik koplo, sekarang saya lebih sering mendengarkan sholawat, dan saya juga perbanyak istighfar untuk itu, Ustaz. Ini yang paling penting, Ustaz. Dari situ saya seperti sadar bahwa oh mungkin ini adalah teguran Allah kepada saya karena saya terlalu mencintai makhluknya gitu. Dan akhirnya dari situ saya menekatkan diri saya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niatkan saya ingin lebih dekat dengan Engkau. Lanjut. Karena qadarullah, Ustaz, saya ditinggal ibu saya sejak saya umur 14 tahun. Usia saya umur 26 tahun. Dan selama itu, selama hampir 12 tahun, saya hidup sebatang kara, Ustaz. Saya melalui kehidupan saya sendiri, saya jatuh bangun saya sendiri, Ustaz. Saya bahkan pernah kelaparan di kota orang, dan saya pada saat itu merasa bahwa nggak ada orang lain yang peduli dengan saya kecuali Allah. Pertanyaannya itu, saya nilai kala ingin hijrah, Ustaz. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah? Dan kedua, bagaimana kan kalau misalkan mungkin dari teman-teman yang masih mempunyai keluarga orang tua yang utuh, dia bisa meminta ridho kepada orang tuanya untuk mendoakan keberhasilan kita. Sedangkan Maratus Solihah. Oh, Maratus. Udah? Ya. Sudah. Cukup banget. Maratus Solihah, teman-teman sekalian. Oke, tetangga udah. Tetangga ini udah siap dengan curhat langsung jadi gosip sedesa. Oke. Apa pelajaran yang kita dapat dari Mbak Maratus Solihah? Pelajarannya adalah kadang kita diuji dengan kehilangan cinta makhluk untuk mendapatkan cinta Allah yang jauh lebih berharga. Seolah-olah Allah bilang ini, hambaku, selama ini kamu habiskan semua perhatian kamu untuk dia. Tapi lihat, ketika kamu diabaikan, siapa yang peduli sama kamu? Aku kan. Dan alhamdulillah dengan ujian Mbak Maratus Solihah,
Mbak Maratus Soleha dikasih taufik oleh Allah untuk justru kehilangan sebuah cinta, tapi mendapatkan cinta yang lebih besar. Harusnya itu bersyukur, itu bukan musibah. Kehilangan satu cinta yang kecil, tapi mendapatkan cinta yang besar. Nanti di dalam cinta yang besar ini Allah sediakan cinta-cinta yang berlimpah. Jadi Mbak Mar'ah bukan seorang yang sedang diuji, tapi seseorang yang sedang diberikan anugerah melalui ujian. Nggak ada sih. Tetap sedih ya, patah hati. Tapi minimal fa'inna ma'al usri usrinya Mbak Mar'ah itu adalah ternyata bukan dia pilihan laki-laki tersebut, diabaikan. Tapi yusronya luar biasa. Mbak Mar'ah malah jadi semakin kuat, semakin berazam untuk memperbaiki diri dan hijrah menuju Allah. Artinya Mbak Mar'ah mungkin belum mendapatkan cinta seseorang di antara makhluk, tapi Mbak Mar'ah insya Allah mendapatkan cinta Allah. Dan di dalam cinta Allah itu nanti Allah akan sediakan cinta-cinta makhluk yang indah. Pertanyaan Mbak Mar'ah tadi, gimana cara biar bisa istiqomah? Istiqomah itu tergantung circle. Di sini juga ada yang nanya tadi di kertas, gimana cara biar istiqomah dengan satu amalan? Circle kita harus yang sefrekuensi. Kita nggak bisa hidup istiqomah sendiri. Istiqomah itu harus dengan jamaah. Makanya saya bilang tadi, rawatlah pertemanan yang positif, jagalah dan bangunlah pertemanan yang solihah. Insya Allah itu akan mendukung istiqomah kita. Terus bagaimana cara kita dapat doa dari orang tua? Telepon bisa, WA bisa. Gampang kan ya sekarang ya? Gak harus pulang. Kalian sering-sering komunikasi minta doa dari orang tua. Karena doa orang tua itu, terutama doa ayah, itu ajaib. Allahuakbar. Nah, sebelum saya kasih kesempatan orang tua, saya baca dulu beberapa pertanyaan di sini ya. Ustaz, apa jalan keluar untuk pernikahan yang sudah sering mengucapkan talak lebih dari 3 kali? Kemudian dia juga selain mentalak lebih dari 3 kali berselingkuh. Kemudian dia juga PDKT. Jawaban saya satu aja, dia bukan jodoh kamu, dia adalah ujian dalam hidup. Jadi hadapilah dia seperti seseorang yang menghadapi ujian. Dia bukan jodoh. Nanti insya Allah setelah ujian ini kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Pernikahannya udah batal, jadi mending dia belajar fokus untuk merelakan, melepaskan, melupakan, bertahap insya Allah bisa. Ustaz, apa boleh mengajak laki-laki menikah lebih dulu? Karena sampai sekarang dia belum respon. Saya masih pantau dia di sosmed. Gimana ya caranya? Boleh nggak ngajak laki-laki nikah lebih dulu? Apa dalilnya? Sayyidah Khadijah dulu yang duluan punya inisiatif untuk ngajak Nabi Muhammad menikah. Walaupun secara formal keluarga Nabi yang melamar Khadijah secara formal, tapi inisiatifnya dari Sayyidah Khadijah. Jadi boleh banget kalau perempuan punya inisiatif lebih dulu, dengan cara tetap menjaga kehormatan. Jangan sampai kalian ngajak nikah tapi dengan cara caper-caperan, dengan cara terlalu memberikan kepercayaan. Tadi ada juga di sesi yang pertama, ada pertanyaan, Ustadz, saya diajak nikah oleh seorang laki-laki, tapi dia punya hutang di bank. Dia minta uang saya untuk menebus hutangnya. Kalian boleh berharap, tapi jangan jadi cegil. Cewek gila. Apa cegil? Ustadz, saya single mom dan alhamdulillah diamanahi seorang anak yang spesial. Saya percaya apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Tapi terkadang dalam pikiran muncul rasa tentang bagaimana keadaan anak saya di masa depan. Bagaimana cara menghilangkan kecemasan itu, Ustadz? Tadi saya sudah jawab di materi. Caranya adalah titipkan dia kepada Allah. Semua bisa berubah. Saya kenal beberapa orang dan di masa kecilnya ini anak kayaknya spesial ya.
dalam arti dia punya kelainan gitu ya. Tapi ternyata di masa depan justru dialah yang paling berprestasi dalam keluarganya. Ada yang kayak gitu. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah, titipkan anak ini kepada Allah. Kita hanya merawat dan menafkahi dia semampu kita. Masa depan dia bukan di tangan manusia, bukan di tangan sekolah, tapi di tangan Allah. Ustadz, sekarang ini banyak yang bilang selain donatur dilarang mengatur. Menurut Ustadz kalimat ini gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ini kalimat muncul dari orang-orang kapitalis ini. Orang-orang yang terlalu materialistis. Sejak kapan yang buat mengatur hanya yang mau memiliki duit? Kalau gitu nanti yang akan berkuasa di kita itu hanya orang yang mampu membayar. Emang gitu? Enggak dong. Nggak usah dijawab ya. Ustadz, rumah dan mobil yang di mana itu ada campur tangan hasil kerja saya selama di Hongkong, apa mungkin saya perjuangkan untuk menjadi hak anak saya, Ustadz? Ya mungkin loh. Kan itu harta suami, harta istri. Bukan saya yang ngurusin kalimat itu ya. Perempuan tidak punya kewajiban menafkahi, sehingga kalau dia punya harta, mental saya. Kalau dia punya harta, maka itu akan menjadi hak dia sampai mereka sepakat untuk membelanjakannya bersama-sama. Kalau enggak, maka itu hak istri.